Pak Tauhid, kan pemerintah baru saja meluncurkan yang namanya kartu kredit pemerintah. Tapi saya nggak bahas kartu kreditnya. Tapi kita mau membahas bahwa industri khususnya adalah UMKM itu adalah akan menjadi target pemerintah supaya bisa dibeli ya. Mungkin BUMN salah satunya, instansi pemerintah itu mewajibkan untuk bisa membeli barang-barang UKM. Ini salah satunya adalah bicara demand side yang tadi Mbak Henry sampaikan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari e-katalog ya, seringkali tidak match dengan kemauan dari pemerintah gitu. Tidak cocok spesifikasinya, sehingga akhirnya UKM akan tersingkirkan lagi gitu. Nah, bagaimana implementasi agar BUMN maupun juga instansi pemerintah itu bisa menjadi market daripada UMKM, terutama adalah di sektor industri. Silakan. Terima kasih Bu Afi. Saya kira yang pekerjaan rumah terbesar kan membina ya, menaikkan kelas dari UMKM agar masuk ke level yang lebih tinggi, terutama ke kelas menengah, ke kelas besar. Karena yang melakukan diferensiasi produk, diferensiasi usaha maupun bisnis termasuk ke keuangan itu kebanyakan menengah besar. Nah, UMKM kita ini kan ada dua katakan dua layer. Ada memang UMKM yang nggak mau mereka naik kelas, ada memang UMKM yang potensial naik kelas. Karena umumnya generasi-generasi muda nih yang akan naik kelas. Nah, saya kira memang ada satu, prosesnya bukan lagi menjadi milik Kementerian Koperasi dan UMKM, tapi juga seluruh kementerian ya, bukan hanya BUMN begitu, agar UMKM ini naik kelas. Nah, ada yang perlu dilihat. Pertama adalah kita sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja bahwa harus ada kemitraan. Nah, itu yang kemudian harusnya diimplementasikan. Kalau saya lihat kan masih kecil sekali diimplementasikan. Saya kira ini yang perlu dalam setiap kegiatan dari BUMN ketika melakukan investasi, apalagi kaitannya dengan proyek-proyek yang memang dibiayai oleh APBN. Yang kedua adalah menjadi paket dalam kegiatan investasi yang masuk, apakah PMA atau PMDN, itu menjadi kolaborasi. Nah, yang saya kira belum adalah pada level ini belum terlalu sistematik. Yang ketiga yang saya kira adalah peran dalam mengembangkan dalam saluran rantai nilai, tata niaga dari seluruh industri usaha yang ada dalam maupun BUMN maupun perusahaan swasta yang ada di sini. Nah, ini yang belum ketemu. Kan kalau ketika investasi masuk, mereka akan mencari partner lokal, mana yang bisa memenuhi kebutuhan input mereka, bahan baku, tenaga kerja, maupun supply chain yang mereka dapatkan agar biaya cost-nya murah. Nah, ini yang saya kira belum. Karena itu selain kemitraan dan lainnya, kita perlu pembinaan. Tapi yang sering kali kelupaan adalah bagaimana mengembangkan SDM dan kemampuan inovasi termasuk teknologi kita yang sulit gitu. Nah, ini yang saya kira belum ada konsistensi kita terhadap program-program pembinaan UKM. Nah, memang sekarang porsinya adalah untuk digitalisasi begitu. Tetapi yang sulit adalah digitalisasi kebanyakan di sektor perdagangan, betul. Bukan ke sektor industri. Nah, ke sektor perdagangan akan mencari cost yang lebih rendah. Karena itu banyak yang dilakukan adalah melakukan proses manufaktur, tapi barangnya dari luar. Nah, ini yang susah adalah bagaimana menguatkan produk dalam negeri. Nah, ini yang saya kira menjadi pekerjaan berat terdepan. Nah, saya sepakat kalau misalnya BUMN ini memang punya katakanlah UMKM yang ditargetkan begitu, bukan hanya holdingisasi, tapi juga adalah bagaimana binaan UMKM ini berkembang lebih maju, terutama untuk katakanlah menjadi bagian dari supply chain. Memang challengingnya adalah membina itu cost-nya besar. Jangan-jangan nanti dia menjadi tidak efisien. Karena itulah tantangannya bahwa pekerjaan berat pemerintah adalah menggandeng yang kecil-kecil ini begitu agar sama-sama berkarya dan juga bisa maju lebih baik. Saya kira begitu, Bu Afi. Menarik sekali apa yang disampaikan Tauhid. Nah, ini menarik apa tadi kata integrasi dan juga logistik pastinya. Karena logistik ini Pak Mahendra sekarang ini menjadi isu yang paling menarik ya. Karena sejak era digitalisasi, satu adalah logistik ini menjadi perusahaan yang tiba-tiba untungnya jadi gede gitu. Baik itu secara distribusi maupun sekarang supply chain gitu ya. Nah, sejauh mana sih sebenarnya integrasi distribusi terkait dengan logistik itu saat ini gitu. Karena kalau kita melihat kelihatannya kita masih melihat belum terintegrasi secara baik gitu. Nah, gimana sekarang dan ke depan itu seperti apa? Silakan Pak Mahendra. Terima kasih Ibu Afiliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Erik. Kami ingin menyampaikan mengenai tadi indikator-indikator yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tentunya Bu Sri Mulyani dan sebagainya. Kami ingin mengajak bahwa
indikator tersebut sebetulnya sudah menjadi indikator yang juara menurut hemat kami buat Indonesia. Jadi kita ingin melihat bahwa Indonesia and beyond. Ya, kami ingin mengajak bahwa kita digadang-gadang 2045 menjadi negara industri keempat atau kelima terbesar di dunia. Ya. Ya, Pak. Kemudian tadi fokus dari Bapak Presiden adalah bagaimana kontribusi 62% UMKM terhadap GDP Indonesia itu harus diperhatikan. Tadi Pak Tauhid sudah sampaikan, Ibu Saparini juga sudah sampaikan. Kami mencoba merevisi, dulu kita pernah punya yang namanya Perpres 26 tahun 2012, yaitu tentang Sisloknas. Ya. Di mana sistem logistik nasional itu basisnya adalah rantai pasokan, Bu. Betul. Ya, di mana demand side dan supply side harus berpadu. Di situ lokomotifnya adalah komoditas yang fokus. Jadi kita Indonesia dengan segitu banyaknya dan juaranya dari segi sumber daya itu mampu sebetulnya untuk mengintegrasikan, tadi Bu Saparini bilang, tentang kebutuhan domestik sendiri dengan catatan terintegrasi dan terkawal. Iya. Terkawal. Kami di asosiasi mempunyai peran yang masing-masing gitu, dan kami ngambil posisi untuk mendevelop SDM. Karena Pak Menteri nanti di 2030-2045 itu the battle is in the supply chain. Betul. Sekarang sudah terjadi bahwa siapa yang bisa menguasai supply chain, dia menguasai produk dan menguasai demand side dan supply side. Seperti itu. Nah, kami melihat bahwa tadi Pak Presiden sudah katakan, bahkan ketemu sama sumber masalah di dunia ini, di dua presiden tadi, bahwa ke depan situasi dunia ini VUCA. Iya. Jadi apa Pak yang dibutuhkan atau sekarang sedang dalam tahap apa untuk mencapai itu? Untuk mencapai itu tentunya tadi ya, kekuatan dari UMKM itu menjadi poros menurut hemat saya, atau hemat kami, untuk bisa mengenerate ekonomi Indonesia, sehingga burden yang tadi sampaikan kalau Menteri Keuangan itu bisa terkurangi. Dan fokusnya adalah ekspor. Dan harus ekspor. Jadi UMKM itu menurut hemat kami harus bisa dibawa naik kelas untuk masuk ke pasar global. Jadi sehingga, untuk logistik itu sekarang kondisinya sudah sangat memadai atau memang masih membutuhkan kebijakan pemerintah? Nah, semua kan berangkat dari demand side. Nah, kalau kita tarik ke belakang, ketika demandnya sudah terjadi, maka persiapan di sisi logistiknya juga harus terjadi. Kami sebetulnya sudah pernah melakukan ini ketika dulu tahun awal-awal 2000-an, melalui BUMN dengan CSR-nya, membuka dulu pasar. Melalui dana-dana yang ada di CSR-nya BUMN, membuka dulu pasar. Ketika ada demand baru kita tarik ke belakang supply-nya. Dan setelah itu baru kita lengkapi dengan logistiknya, pelaku logistiknya. Nah, pelaku logistik di sini sebetulnya dulu kita ditakut-takuti dengan kita nggak sanggup loh internasional, kita nggak sanggup loh meng-cover insurance. Sekarang sudah sanggup. Kami berharap dari BUMN umpamanya, ketika ada transaksi-transaksi yang sifatnya import untuk proyek-proyek terbesar, seharusnya sudah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan domestik, Pak. Dan saya yakin BUMN sudah punya klaster logistik untuk itu. Masuk ke pasar yang itu, dan kemudian ketika juga ekspor silakan masuk juga. Perusahaan-perusahaan yang kecil nanti di bawahnya dia akan mendapatkan trickle down effect. Supply chain, ya. Trickle down effect dari itu, sehingga kita juga bisa menikmati kue yang tadi sudah digarap. Pak Erik pernah melakukan satu hal ya, menurut hemat kami, membeli perusahaan sepak bola di dunia. Tiba-tiba nongol, kami kaget loh, kok bisa? Pak Erik, UMKM kita bisa loh Pak, kalau Bapak dulu pernah bisa, gitu. Beri 10 milenial akan menggoncang dunia. Baik, terima kasih.